Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kita dalam persekutuan Selasa ini dapat kembali saling menyapa, saling meneguhkan, baik di virtual Zoom ini ada Bapak Ibu terkasih yang sudah hadir ataupun yang dari YouTube mendengarkan. Kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita, yaitu Tuhan adalah Gembalaku, sebagai peneguh kita bahwa kehidupan kita yang terkadang penuh dengan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, tetapi kita diminta untuk tetap terus menatap hidup baru ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa meneguhkan kami, bahkan sekalipun kami dalam lembah kekelaman, dalam ukuran kami manusia hidup di dunia ini, kami sadar kami punya Allah yang senantiasa menemani, meneguhkan, menuntun kami untuk mengalami kehidupan yang damai, yang tenang di dalam Tuhan. Biarlah firman yang menjadi perenungan kami pada pagi hari ini pun dapat terus meneguhkan kami untuk menatap hidup ke depan dengan tuntunan kuasa dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Ibu terkasih kita, Bu Rat. Baik, siap. Bapak Ibu, akan saya bacakan dari Kolose 1, 9 sampai dengan 14 yang demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih Bu Ratna. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 ini merupakan bagian dari firman yang meneguhkan kita untuk kembali melihat tema besar kita minggu ini, menatap hidup baru ke depan begitu ya, dengan dasar yang benar. Karena biasanya kalau berbicara menatap hidup baru yang ke depan itu ya, itu selalu dasarnya itu bisa ukuran duniawi. Yang hari Minggu kemarin kita bisa melihat bagaimana orang-orang ketika dia berbicara ingin hidup baru ke depan dari konteks Raja Saul, di mana ia melihat bahwa ketika dia sudah dengan segala kesuksesannya, dengan segala kehebatannya sebagai raja, ia justru bukan lagi menatap hidup ke depan itu dengan mengandalkan Tuhan, tetapi dengan mengandalkan dirinya. Sehingga ketika berbicara hidup yang baru, Tuhan menuntun Samuel untuk memilih raja yang baru yang takut akan Tuhan, gitu ya. Lagi-lagi poinnya adalah berjalan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu menjadi sebuah dasar untuk kita bisa terus menatap hidup baru ke depan. Bahkan bacaan kita hari ini, Paulus kembali meneguhkan umat di Kolose karena ia mendengar pertumbuhan jemaat yang ada di sana dan itu menjadi sukacita, tetapi juga sekaligus menjadi permohonan Paulus yang tidak henti-hentinya di dalam doanya. Nah, menariknya kita akan ulas begitu ya di bagian 9 sampai 12 ini terutama begitu ya. Bagaimana Paulus ingin meminta kepada Tuhan agar mereka tetap memiliki hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah. Ini yang pertama yang diminta Paulus, bahwa dengan dasar yang benar bahwa kita selalu hidup dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat dan pengertian agar tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, Paulus meminta agar jemaat pun hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Jadi setelah tahu kehendak Allah, maka jemaat pun mau melakukan apa yang dia tahu itu dalam kehidupannya sehingga layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, ia meminta agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini permintaan ketiga dari Paulus, karena ketika sudah tahu mengerjakan, maka harapan dalam orang percaya apa yang dikerjakan itu dapat berbuah dalam dan bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu terkasih ya. Yang keempat, Paulus meminta agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena prakteknya ketika kita sudah tahu
kita lakukan dan kita bahkan semakin menjadi berkat gitu ya, biasanya tantangan itu datang ya Bapak Ibu terkasih ya, rintangan itu datang, tetapi Paulus menyadari itu sehingga ia meminta dalam doanya agar jemaat tekun dan sabar dan beroleh kekuatan. Yang kelima, ia meminta agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Ini poin yang diteguhkan oleh Paulus, sehingga di dalam doa ini ia mengingatkan jemaat bahwa pertumbuhan dan perkembangan iman yang ada dalam diri mereka itu semua semata-mata didasari oleh anugerah Allah yang telah memperbarui hidup mereka dan meneguhkan mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara pertumbuhan, baik dalam konteks pribadi maupun gereja, ini yang tidak boleh dilupakan oleh jemaat-jemaat dimanapun berada, tidak hanya GKJ Jeremia begitu ya. Karena biasanya kalau kita sudah lupa dengan dasar yang membuat kita bertumbuh, itu akan menjadi sebuah yang tidak baik gitu ya. Misalnya sesederhana ketika kita berkata pertumbuhan sebuah jemaat karena saya, karena sekelompok orang, atau karena apapun itu, maka itu sudah alarm. Berarti kita tidak kembali ke dasar kita. Tetapi ketika kita berkata sebuah jemaat, sebuah gereja, bahkan kita sebut secara global seluruh orang percaya di muka bumi ini, itu berakar dari persekutuan dengan Kristus, bertumbuh dan berbuah dalam anugerah yang diberikannya, maka di sanalah kita menjadi pribadi yang tadi yang menjadi doa Paulus, menjadi pribadi yang tetap berusaha berhikmat, mengetahui kehendak Allah, pribadi yang tetap berusaha hidup sesuai kehendak Allah, pribadi yang terus berusaha berbuah dalam setiap pekerjaan pelayanan kita, pribadi yang setiap saat berusaha untuk kuat meskipun ada tantangan, pribadi yang juga tetap selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi jemaat terkasih, menatap hidup baru ke depan, setiap harinya kita diteguhkan untuk melakukan apa yang menjadi pesan Paulus hari ini kepada kita. Sudahkah kita terus mencari tahu kehendak Tuhan dalam setiap aksi pelayanan tindakan kita? Sudahkah kita terus mengucap syukur? Sudahkah kita terus menunjukkan bahwa setiap hal yang kita kerjakan itu dalam rangka berbuah dalam pengetahuan yang benar, dalam dasar yang benar gitu ya? Karena bisa jadi seperti yang saya bilang, ada orang Bapak Ibu terkasih seperti contoh-contoh mereka yang ajaran sesat gitu ya, yang sekte-sekte yang seolah-olah pakai ajaran kita, tetapi sebenarnya untuk sesuatu yang tidak benar. Mereka juga mengatakan untuk Tuhan Bapak Ibu terkasih, tetapi tidak benar gitu ya, karena dia bilang untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, terkadang untuk melihat hal-hal seperti ini, itulah yang kita harus memperhatikan. Benar, dasar yang benar itu pasti akan menghasilkan kedamaian dan buah yang benar. Tapi kalau dasarnya tidak benar, lambat laun pasti akan terkuak dan sesuatu yang tidak benar itu pasti buahnya jadi terlihat begitu ya, akan terlihat bahwa itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera bagi komunitasnya ataupun dari orang yang melakukannya begitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan. Mari kita terus pegang dasar kita yang benar, tapi juga terus mengupayakan buah yang benar dengan dasar yang benar itu, tetapi juga lakukan semuanya dengan ucapan syukur. Karena dengan demikian kita anak-anaknya senantiasa diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami menyadari ketika kami anak-anak-Mu memegang teguh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama, itu bukan sesuatu yang mudah tetapi menjadi sebuah perjuangan. Bahkan Paulus pun mendoakan jemaat di Kolose untuk beroleh kekuatan, ketekunan, kesabaran. Itu pula lah yang kami harapkan untuk kami anak-anak-Mu ketika kami pun menghadapi berbagai tantangan di dalam beriman di tengah-tengah konteks hidup kami di dunia ini.
Tantangan itu bisa jadi dari diri kami, bisa jadi dari orang di sekitar kami, atau komunitas di luar kami. Bahkan tantangan itu pun bisa datang dari roh-roh jahat di udara, kuasa gelap. Tetapi hari ini kami diteguhkan, seperti Paulus yang mengatakan kami adalah anak-anak-Mu yang sudah dilepaskan dari kuasa gelap menuju terang. Maka kami pun mau memegang teguh apa yang menjadi harapan dari Paulus untuk umat percaya, agar terus berpegang teguh pada dasar yang benar, kuat, tekun, dan sabar, dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan, itu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, berkati setiap kami anak-anak-Mu dengan segala tantangan yang kami miliki, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.